Cikarang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Berbagai kawasan industri seperti Jababeka, MM2100, Egypt, hingga Delta Silicon menjadi tempat beroperasinya ribuan perusahaan nasional maupun multinasional. Keberadaan industri tersebut menjadikan Cikarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber mata pencaharian bagi ratusan ribu pekerja. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, sektor industri di wilayah ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Pandemi menyebabkan penurunan permintaan pasar, terganggunya rantai pasok global, serta pembatasan aktivitas produksi. Akibatnya, banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan merumahkan pekerja hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di Kabupaten Bekasi, puluhan ribu pekerja juga terdampak PHK maupun dirumahkan selama masa pandemi. Meskipun kondisi industri mulai membaik setelah pandemi, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Memasuki tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengumumkan bahwa 3 perusahaan menghentikan operasionalnya akibat kondisi bisnis global. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Sanken Indonesia, PT Tokai Kagu Indonesia, dan PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang berlokasi di kawasan MM2100. PT Sanken Indonesia menghentikan kegiatan produksinya sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis perusahaan. Dampaknya, sekitar 456 pekerja terdampak PHK. Sementara itu, PT Tokai Kagu Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur furnitur juga menutup operasionalnya akibat penurunan permintaan pasar, sehingga sekitar 180 pekerja kehilangan pekerjaan. Kasus yang paling banyak menyita perhatian adalah penutupan PT Yamaha Music Manufacturing Asia di kawasan MM2100. Sekitar 200 pekerja kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang memproduksi alat musik tersebut menghentikan operasionalnya sebagai bagian dari penyesuaian strategi bisnis global. Menurut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, keputusan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya iklim investasi di Kabupaten Bekasi, melainkan karena kondisi bisnis global, perubahan permintaan pasar, dan strategi perusahaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah memperkuat program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK agar lebih siap memasuki dunia kerja. Selain itu, pemerintah perlu terus menarik investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru. Sementara, perusahaan diharapkan mengutamakan dialog dengan pekerja sebelum mengambil keputusan PHK. Dari permasalahan ini, kita dapat memahami bahwa PHK bukan hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan dunia kerja yang lebih tangguh dan berkelanjutan.